Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Sobat Dikdas semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas F akan menyampaikan tentang metode Mixed Method Research atau MMR. Kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Dede Abidin, dan Ibu Ika Yuliati. Definisi dari Mixed Method Research adalah metode penelitian kombinasi, merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, termasuk landasan filosofis penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan mengkombinasikan kedua pendekatan dalam penelitian. Ini merupakan pendapat dari Creswell pada tahun 2009. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mixed Method Research adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan dan menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Desain Mixed Method Research terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah sequential explanatory atau urutan pembuktian. Model sequential explanatory adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Yang kedua, sequential exploratory atau urutan penemuan. Model sequential exploratory adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara berurutan. Yang ketiga adalah design concurrent triangulation. Design concurrent triangulation adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan cara mencampur kedua metode tersebut secara seimbang dengan kombinasi 50% metode kualitatif dan 50% metode kuantitatif. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Ibu Ika Yuliati. Yang berikutnya yaitu keunggulan Mixed Method Research. Yang pertama, menghasilkan data yang lebih komprehensif. Kedua, merupakan kompensasi dari keterbatasan dalam menggunakan single method. Yang ketiga, mengizinkan melakukan investigasi dengan menggunakan tipe pertanyaan yang berbeda. Yang keempat, dapat menguji pertanyaan penelitian yang kompleks. Yang kelima, menggunakan triangulasi yang dapat meninggikan kredibilitas dari data yang ditemukan. Selain memiliki keunggulan, metode MMR ini juga memiliki keterbatasan. Antara lain, 1. Peneliti membutuhkan kemampuan lebih untuk melaksanakan dan menginterpretasikan hasil dari dua desain penelitian. Yang kedua, memerlukan data yang lebih luas. 3. Memerlukan waktu dan biaya serta sumber yang lebih banyak. Keempat, sulit untuk menggabungkan dua pendekatan tersebut pada saat menulis laporan dan membuat kesimpulan. Yang kelima, kemampuan menguasai kedua metode penelitian, yaitu metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jadi untuk mengatasi keterbatasan ini diperlukan adanya penguasaan kedua metode oleh peneliti. Kapan sebaiknya MMR ini digunakan? MMR sebaiknya digunakan pertama, ketika penggunaan pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif secara parsial tidak cukup membantu peneliti untuk memahami permasalahan hasil dari investigasinya. Yang kedua,
ketika hasil yang didapatkan dari data kuantitatif tidak cukup memadai untuk menjelaskan outcomes, sehingga dibutuhkan data tambahan yang berguna untuk membantu menginterpretasikan temuan. Yang ketiga, sejak awal, data kualitatif yang ada memang membutuhkan teknik kuantitatif untuk menyelesaikan masalah penelitiannya. Tahapan-tahapan untuk melakukan MMR menurut Creswell tahun 2005 yaitu ada 7 tahapan. Yang pertama, menentukan kemungkinan dalam melaksanakan MMR. Hal ini berfungsi untuk pemula maupun peneliti atau tim ahli, dan sumber serta waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Tahapan kedua yaitu mengidentifikasi rasional. Ketiga, menentukan desain, tipe data, dan strategi yang digunakan dalam mengumpulkan data. 4. Membuat pertanyaan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara spesifik. 5. Mengumpulkan data. 6. Menganalisa data. Dan tahapan yang terakhir yaitu ketujuh, menulis laporan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.